Mari kita baca ayat dari kitab Markus 4, ayat 26-29. Lagi kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Perumpamaan ini terdengar tenang, tidak ada konflik tajam, tidak ada tokoh yang berdebat. Namun justru di dalam ketenangannya, teks ini bekerja secara subversif. Ia menggoyahkan cara manusia membayangkan kehadiran kerajaan Allah. Yesus memulai dengan gambaran yang sangat biasa. Seseorang menabur benih, lalu ia tidur dan bangun. Tidak ada tindakan lanjutan yang heroik, tidak ada usaha untuk mengendalikan proses. Struktur ini penting. Perumpamaan tidak menempatkan manusia sebagai penggerak utama. Benih bertumbuh tanpa pengawasan aktif. Kalimat kuncinya muncul secara sederhana. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Di sini teks mulai menekan asumsi pembaca. Kerajaan Allah tidak digambarkan sebagai peristiwa spektakuler. Ia tidak hadir lewat tanda besar atau intervensi dramatis. Ia bertumbuh dalam ritme yang tidak transparan. Ketidaktahuan manusia bukan kegagalan, melainkan bagian dari mekanisme. Urutan pertumbuhan disebutkan secara bertahap: tangkai, bulir, butir yang penuh. Teks memperlambat pembacaan agar pembaca memperhatikan proses. Tidak ada tahap yang dilewati. Perumpamaan ini menolak logika instan. Kerajaan Allah tidak dipercepat oleh kecemasan manusia. Ia juga tidak bergantung pada kesadaran penuh manusia. Pertumbuhan terjadi meski si penabur tidak memahami caranya. Ini adalah pola yang disengaja. Respons manusia dalam perumpamaan ini bersifat pasif-aktif. Ia menabur dan ia menuai. Namun di antara keduanya ada ruang panjang tanpa kontrol. Ruang itu tidak diisi dengan penjelasan. Ruang itu dibiarkan kosong. Ketegangan teks muncul justru di ruang kosong itu. Manusia terbiasa mengaitkan makna dengan kendali. Apa yang tidak bisa diawasi sering dianggap tidak signifikan. Namun perumpamaan ini membalik logika tersebut. Yang paling menentukan justru berlangsung tanpa sorotan. Ketika musim menuai tiba, tindakan manusia kembali muncul. Namun tindakan itu tidak menciptakan pertumbuhan. Ia hanya mengakui bahwa sesuatu telah matang. Kerajaan Allah tidak dibangun pada saat panen. Ia telah bekerja jauh sebelumnya. Perumpamaan ini tidak memberi definisi kerajaan Allah. Ia tidak menjelaskan bentuk akhirnya. Ia hanya menunjukkan cara bekerjanya. Kerajaan hadir tanpa tanda megah. Ia nyata justru karena tidak selalu terlihat. Teks ini juga tidak memberi jaminan emosional. Ia tidak menjanjikan rasa aman selama masa penantian. Ia hanya menyatakan bahwa pertumbuhan berlangsung. Manusia hidup di antara menabur dan menuai. Di sanalah ketegangan dipelihara. Narasi ini berhenti tanpa kepastian visual. Tidak ada indikator kapan tepatnya perubahan terjadi. Tidak ada momen klimaks yang bisa dirayakan. Yang ada hanyalah kepercayaan pada proses yang tidak sepenuhnya dipahami. Dan pola inilah yang menggeser cara melihat kerajaan Allah.